Ada kampung kasur karpet di Garut, Jawa Barat. Hampir seluruh warganya berprofesi sebagai pengrajin kasur karpet dengan keahlian yang sudah diwariskan turun-temurun. Kampung kasur karpet jadi salah satu sentra pengrajin terbesar di wilayah Garut yang banyak mempekerjakan perempuan setempat. Hampir 900 keluarga di Desa Sukabukti, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut membuat kasur karpet. Totalnya mencapai ribuan buah per bulannya. Kasur karpet lebih kecil dan tipis daripada kasur pada umumnya. Lebih sering difungsikan sebagai karpet untuk bersantai di ruang keluarga. Uniknya lagi, para pekerja rata-rata didominasi ibu-ibu setempat. Oneng sudah 6 tahun bekerja di bagian menggunting dan menjahit kain. Tentu saja, awal memulai pekerjaan ini, dia menemui banyak kesulitan. Pertama ngejahit, dulu kan kainnya yang bawahnya kain parasit yang hitam, bukan kayak polkadot gitu. Susah, sehari dapat 3, dari pagi sampai sore. Sekarang mah 100 dapat, 100 biji. Susahnya tuh apa? Karena bahannya? Bahan. Kan tergantung bahan ini juga, ada yang enakeun dijahitnya, ada yang susah. Motongnya juga ada yang enakeun, ada yang susah. Dari ratusan rumah yang memproduksi kasur karpet, semuanya memiliki perannya masing-masing. Ada yang membuat pola, namun semuanya saling berkoordinasi satu sama lain. Karena itulah, warga bisa memilih bekerja di rumah yang mana sesuai keahlian yang dimiliki. Kan beda yang punya, beda bos gitu. Ini seperti yang depan, bosnya sana. Adik saya rumahnya sebelah sana. Tuh. Tapi berarti keahliannya juga beda-beda. Beda-beda. Kecepatan pendapatannya juga. Nah itu kalau di sini sistem pendapatannya sendiri gimana? Dari banyak-banyakan ngehasilin kasur karpet atau gimana? Per hari beda-beda, yang gini ada yang dapat 20. Kecepatan tangan. Jadi semakin banyak dia bikin, Dapat banyak uang. Pengrajin di sini lebih banyak ibu-ibu rumah tangga karena pekerjaannya bisa dilakukan dari rumah masing-masing. Sehingga mereka masih bisa juga menjalankan tugas rumah tangga. Di sisi lain, perempuan di desa sudah terbiasa berinteraksi, gotong royong, dan saling menolong. Dengan kegiatan membuat kasur karpet, meski berbeda-beda rumah, mereka tetap saling terkoneksi satu sama lain. Banyak perempuan di desa ini belajar membuat kasur karpet dari orang tua mereka ataupun tetangga yang sama-sama pengrajin juga. Dari dulu itu emang pekerjaan gini dipegang sama perempuan. Dari zaman kakek nenek. Gitu. Kalau laki-laki cuma ngedarin yang jualan gitu, ngentep, kayak gitu aja. apa kalau perempuan mungkin lebih teliti atau lebih gimana? Karena kan Lebih jeli aja. Kalau laki-laki kan istilahnya, yang penting jadi gitu. Kalau perempuan ada cacat sedikit aja, bongkar. Masalah ngejahit rapi, gitu aja. Selesai dipotong, kain langsung dikirim ke rumah warga lain untuk dijahit. Di rumah yang khusus menangani bagian menjahit, kain akan dibuatkan pola. Pola seperti ini bertujuan menahan isian nantinya agar tetap menyebar rata di seluruh bagian kasur. Tujuannya supaya kasur tampak bergelombang dan terasa empuk serta stabil saat digunakan. Sebelum kasur diisi, bahan utama isinya yakni kain perca dan benang yang didapat dari limbah garmen harus digiling terlebih dulu. Soalnya ukurannya masih besar dan teksturnya menggumpal. Kalau sudah digiling, barulah kain perca dan benang dari limbah garmen akan jadi jauh lebih empuk dan mudah dimasukkan ke dalam kasur. Berbeda dengan memotong kain, menjahit, ataupun membuat pola, kalau urusan menggiling limbah garmen diserahkan pada bapak-bapak yang ada di sini. Apa ini kapuk yang terbuat dari tagar ini dari Seperti kapuk pohon, kapuk randu itu. iya, kenapa kelebihannya apa? Kalau kapuk randu ya pertama susah teh sekarang. Jarang gitu. Yang
Yang kedua juga mahal. Oh, berarti ini lebih mudah dicari, Iya. mudah didapatkan, dan harganya lebih Lebih murah. baik. Oh, tapi kualitas Enggak kalah sih kalau kualitas bagus. Limbah garmen banyak tersedia di daerah industri tekstil seperti Bandung dan Garut. Selain mudah didapatkan, harganya pun jauh lebih murah. Selain memanfaatkan limbah, limbah garmen dikenal padat dan kokoh sehingga tidak mudah kempes. Memang serat kain atau benang tidak sehalus kapuk alami, namun justru inilah yang menjadi kelebihannya. Isian kasur karpet jadi tidak mudah keluar menembus jahitan. Ada ukuran apa aja? Yang ini sedang, terus Sahrini yang jumbo. Iya. Ada yang Sahrini, tapi ya bulunya teh nilep. Oh, Bu, kesulitan apa Bu kalau lagi bikin kasur kayak gini, Bu? Kesulitannya sempit. Kalau enggak parutus ininya Karena benangnya. ada pola-pola ya ini Iya, tuh iya. kayak gitu-gitu, Bu. Iya, ini kadang putus. Enggak sempit, Oh, iya. enggak rata. Ini aku juga susah, Bu. Iya. Ibu udah berapa lama, Bu, kayak bikin kasur? Ini adalah 7 tahun. Oh, hebat. Meski sekilas kegiatannya hanya memasukkan isian kasur saja, namun ada kesulitan yang dialami ibu-ibu di sini. Jahitan sesuai bentuk polanya membuat lubang kasur lebih sempit hingga mereka harus hati-hati agar tidak membuat jahitan putus. Kalaupun putus, mereka harus bisa menjahitnya sendiri. Karena itulah, meski hanya berperan memasukkan isian kasur, ibu-ibu di sini juga dibekali keahlian menjahit. Masukinnya harus dari tengah dulu. Iya, setengah. Biar nggak susah ke pinggirnya, jadi tengah dulu, terus ke pinggirnya lagi. Tapi kalau aku pengen pinggir dulu boleh gak, Bu? Ntar susah. Boleh, Oh, tapi ntarnya itu susah. adalah trik untuk Iya. biar lebih gampang gitu Iya, ya, Bu ya. iya. Oh, ya udah, sama Iya. aku dilanjutin Iya. Bu. Kalau udah selesai, nanti yang ngejahit lubangnya itu siapa, ibu atau tukang jahitnya? Ibu langsung Ibu yang di sini memang bisa. bisa ngejahit. Memang, kasur karpet berasal dari industri rumahan biasa, tapi pembelinya berasal dari luar pulau. Dalam satu kali pengiriman saja, bisa mencapai 300 kasur karpet yang menyebar ke Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Tapi bagaimana sih awal mulanya kampung ini bisa disebut sebagai kampung kasur karpet? Oh ya, kebetulan di sini, di Kampung Kubang dan Kampung Lancapare, Desa Sukamukti, Kecamatan Banyuresmi, Iya. Garut, dari dulu turun-temurun memang bekerja menjadi pengrajin kasur. Tapi dulu kasur biasa, kasur dari kapuk. Oh iya. Terus abis dari kasur kapuk jadi surpet lah sekarang gitu. Oh ya, karena mungkin kapuk kan semakin lama semakin berkurang, kemudian mahal. Akhirnya melalui limbah dari garmen, potongan-potongan kain yang dicacah menjadi bahan yang mirip dengan kapuk, dibuatlah menjadi bahan kasur. Tapi di 2019 kebetulan ada salah satu masyarakat yang punya kreativitas menjadikan tidak hanya kasur biasa yang tebal tetapi dibikin menjadi surpet namanya. Jika ibu-ibu yang mendapat bagian membuat kasur karpet, bapak-bapak bertugas di bagian pengiriman jarak jauh karena membutuhkan tenaga alias kekuatan fisik dan mobilitas yang tinggi. Mereka sering menjadi penghubung antara pengrajin dengan pembeli di luar daerah. Di sisi lain, perempuan memiliki tanggung jawab lebih banyak di rumah sehingga tak bisa pergi jauh meninggalkan Garut. Lewat tangan-tangan pengrajin kasur karpet, bahan sederhana seperti kain dan benang bisa berubah menjadi produk bernilai tinggi. Industri kasur karpet di kampung ini bukan hanya menggerakkan roda ekonomi warganya, tapi juga menjaga tradisi kerja rumahan para ibu rumah tangga yang diwariskan turun-temurun.